Rosa Yantini dan rekan saya Sarma Syahaan. Kali ini kami mau membuat video untuk pemanfaatan, yaitu pemanfaatan limbah yang ada di sekitar kita, khususnya limbah di lingkungan kehutanan sebagai media perkembangbiakan atau perbanyakan dari jamur atau Tortorella potaceae. Selanjutnya, kegiatan ini, video ini akan memperkenalkan beberapa alat dan bahan yang akan kita gunakan nanti, dan alat dan bahan ini cukup gampang sekali ditemukan. Saya dengan Bu Rosa akan membuat sampai tuntas bagaimana proses pembuatan hingga nanti bisa dimanfaatkan sebagai media perbanyakan jamur. Nah, yang pertama adalah ini adalah serasa. Serasa itu bisa dari daun-daunan, bisa dari ranting-ranting, kayu-kayu yang sudah lapuk yang banyak kita temukan di lingkungan rumah kita, atau yang ada di bawah-bawah pohon yang ada di halaman rumah kita, yang sering kita temukan ketika kita juga menyapu, bahkan di lingkungan di tetangga kita juga banyak. Ini adalah serasa. Oke. Kemudian yang kedua, ini jerami. Jerami ini yang merupakan hasil dari penggilingan padi, sisa penggilingan padi. Ada proses pembuatan atau pengomposan media. Jadi kita menggunakan sebagai contoh yang paling gampang, misalnya di sini adalah gergaji, kemudian dedak. Nah, kalau misalnya di lingkungan atau di masyarakat sekitar hutan yang memanfaatkan serasa di lantai-lantai hutan, bisa menggunakan serasa. Tadi yang sudah disebutkan Bu Sarma, rekan saya. Dan sebelumnya akan lebih mudah kalau ini dihancurkan terlebih dahulu, baik dengan dipotong-potong atau menggunakan blender. Oke, nah sebelum pembuatan maka ini maupun ini harus direndam terlebih dahulu untuk penyerapan air dengan sampai bahannya sampai terendam semua di dalam air. Setelah itu, setelah kira-kira 1 kali 24 jam, kemudian di kering anginkan. Boleh di dalam rumah maupun di tempat yang agak teduh. Nah, setelah air tidak menetes, kemudian dicampur dengan komposisi, misalnya yang pertama sebagai substratnya adalah gergaji atau serasa dengan perbandingan 2, kemudian dedak. Dedak ini juga sebagai substrat dan memiliki nutrisi untuk pada dekomposer nanti. Dan ini perbandingannya 1, jadi 2:1. Kemudian ini dicampur terlebih dahulu. Selanjutnya ini, ya. Kemudian dalam kondisi lembab ditambahkan air, tetapi air tidak boleh sampai melebihi dari bahan. Jadi cukup lembab saja. Kemudian air bisa dicampur dengan E4. Fungsi E4 ini adalah sebagai dekomposer. Nah, kadang-kadang di lapangan E4 ini tidak cukup cepat dalam mengkomposisikan. Jadi saran kami lebih baik kita menggunakan fungi-fungi lain, misalnya fungi pembusuk makanan, misalnya pada nasi maupun pada roti, yang bisa digunakan dicampur dengan E4. Kemudian dicampur dengan air dan dimasukkan ke dalam ini. Nah, kemudian setelah selesai, ini bisa dimasukkan atau diinkubasi pada kondisi yang sesuai, yang cukup hangat dengan suhu di atas 32 sampai 35. Kemudian kelembapan harus dijaga, kelembapan harus 95%, itu harus dijaga sampai 3 sampai 5 hari. Nah, di Fakultas Kehutanan menggunakan alat ini untuk menginkubasinya, ya, menginkubasi agar proses dekomposisi berjalan dengan teratur, dengan terkontrol.
Nah, setelah selesai 3 hari kemudian, maka air bahan ini kita cek. Jadi ketika tadi sudah ditutup, jadi kemudian dimampatkan kembali pada hari ketiga, dimampatkan sampai airnya itu tidak keluar lagi. Betul-betul dimampatkan agar suhunya tetap hangat. Nah, kemudian itu bisa diinkubasi pada kondisi ruang tanpa harus masuk ke sana, ke inkubator seperti ini. Nah, diinkubasi, jadi mampat benar, kemudian ditutup plastik warna hitam. Kenapa warna hitam? Karena agar suhunya tidak gampang lepas. Kemudian kita kontrol menggunakan termometer biasa saja, apapun termometer. Jadi kita jaga suhunya agar tetap hangat. Ya, ini dilakukan sampai kalau tadi hari ketiga atau hari keempat, katakanlah ini hari ketujuh atau lebih sedikit. Dengan indikasi bahwa suhu itu tetap akan mengalami kenaikan. Jadi jangan sampai suhu turun baru kita ambil, tetapi suhu tetap naik, jadi masih panas, masih hangat, baru kita buka. Ya, setelah kita buka, maka ini adalah serasa. Maka kondisi bahannya seperti ini. Jadi warnanya masih belum warna gelap, ya. Kemudian baunya juga masih bau dekomposisi, bau agak-agak asam, artinya bukan bau tanah. Karena ini merupakan kompos atau proses fermentasi yang belum sempurna, ya, atau kompos yang belum matang. Nah, ketika sudah menjadi seperti ini, maka bibit jamur bisa dimasukkan ke sini. Saya akan menjelaskan pembuatan F0. Jadi F0 itu diambil dari badan buah jamur yang diambil di bagian jil atau insangnya. Kemudian kita perbanyak cukup menggunakan agar kentang dan ditambah dextrose. Kalau tidak ada dextrose bisa dengan gula dapur. Ini tidak lama, jadi pada waktu tidak sampai 7 hari dia akan berkembang pesat seperti ini. Ya. Kemudian bisa kita simpan ke tempat khusus dan kita bisa jadikan stok, ditaruh di suhu yang rendah, misalnya dalam kulkas. Nah, dari sini ini adalah F0 yang bisa kita jadikan bibit untuk persiapan, misalnya persiapan dari awal. Kemudian kita buat dari F0 menjadi F1. Nah, ini langsung kita isolasi sedikit, mungkin kita ambil beberapa potong saja, kita potong beberapa 5 atau 60 pada media jerami. Ini media jerami, ya. Boleh tidak menggunakan media selain ini, misalnya langsung gergajian, boleh juga, atau langsung dedak juga bisa. Bisa. Nah, kemudian kita ambil sedikit, setelah itu kita inkubasi di kondisi ruang saja. Tidak perlu dijaga suhunya seperti pembuatan tadi, yang pengomposan. Setelah itu kita biarkan sampai 7 hari. 7 hari kemudian, 9 hari. 7 sampai 9 hari, maka jamur akan penuh di sini. Nah, ini adalah F1. Ini juga bisa diperdagangkan sebagai bibit jamur. Ya, karena pada umumnya kalau kita beli online, kadang-kala jamurnya itu bibit F1-nya itu masih mati, ya. Jadi lebih baik kita bisa membibitkan sendiri. Nah, bibit F0, pembuatan F0 kita bisa ambil di jamur merang, misalnya beli di supermarket, atau kita bisa ambil di lokasi-lokasi. Ketika dari bibit F1 dipindah ke F2 yang tadi saya sudah jelaskan, ya, di sini, taruh di sini, maka kita biarkan 7-8 hari. Kemudian dia dengan tetap dijaga suhunya hangat dan kondisi dan kelembapannya tinggi, maka akan tumbuh jamur yang ukurannya seperti kancing. Nah, seperti ini. Ini yang kecil-kecil, ya. Jadi masih seperti ini. Ini pada usia sekitar 13 hari dari pengomposisian yang pertama. 13 hari. Nah, jika kita biarkan, maka ukuran
fungi yang kancing-kancing ini ya, ini akan menjadi lebih besar seperti yang kita jual, kita temui di pasar yang lain. Tadi kami sudah menjelaskan di skala lab, laboratorium, dan ini bisa diaplikasikan di lapangan. Misalnya contoh terakhir ketika sudah memproduksi benih jamur yang berukuran kancing. Nah, wadah di sini itu bisa diganti dengan wadah misalnya berupa ember, ya, asalkan tetap harus dijaga suhunya harus hangat, yaitu 32 sampai 35. Kemudian kelembabannya juga harus tetap tinggi 95 ya. Dan jangan lupa harus steril. Bagaimana cara sterilisasi? Kalau di lapangan bisa dilakukan dengan misalnya pengasapan atau diasap pada suhu 60 atau 75 derajat Celcius. Oke. Dari situ nanti kita mendapatkan yang benar-benar menjadi dekomposer atau pengompos, itu hanyalah jamur merang, bukan mikroorganisme yang lainnya. Nah, selain dengan wadah ember, di lapangan juga bisa menggunakan model rak. Jadi ada beberapa tingkat, misalnya rak seperti ini. Ya, misalnya rak seperti ini. Ya, kemudian ditutup belakangnya dengan kain yang tebal atau terpal. Kemudian juga di depannya ditutup, jangan lupa juga ada pintu untuk membuka. Kemudian diasap, ya, pengasapannya misalnya dengan lubang yang diberi tralon. Yang dihubungkan dengan misalnya kompor dan lain sebagainya yang menghasilkan asap. Kemudian jangan lupa sebelum pengasapan dilakukan, media jerami, dedak dan yang lain, jerami dan dedak harus ditaruh di sini. Baik, teman-teman semuanya, kami akan membuat perbanyakan jamur merang skala lapangan. Kalau kemarin kita sudah buat dengan skala lab, nah sekarang kita terjun ya untuk membuat secara langsung di lapangan dengan limbah-limbah yang sudah kita perkenalkan sebelumnya. Ya, ini adalah limbah gergaji, ya, serbuk gergaji dengan ukuran seperti ini. Ya, kalau ini kita bisa dapatkan di mebel-mebel dengan ukurannya juga sudah seperti ini. Kemudian ini serasa ini dapat juga kita gunakan, tetapi lebih baik kalau kita perkecil dulu ukurannya seperti ini, sebesar ini ya. Kalau kita mau lebih praktisnya boleh di blender, boleh dicincang ya, pokoknya boleh. Ini boleh, ini juga boleh, bahkan limbah-limbah yang lain seperti kulit pisang juga boleh, dedak juga boleh ya. Nah, oke. Tahap yang pertama, kita akan merendam dulu bahan ini selama kurang lebih 24 jam. Ya, kita rendam. Kita langsung coba langsung. Oke. Sampai terendam. Ini sampai terendam ya, teman-teman ya. Sampai terendam. Oke, belum. Karena ini adalah merupakan serbuk ya, jadi dia agak ringan. Oke, jadi kita usahakan sampai dia terendam. Oke ya, cukup Bu? Belum. Oke ya. Nah, air yang digunakan ya adalah air yang bersih, ya, air yang bersih. Atau boleh menggunakan air hujan, ya. Oke, air hujan. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, kita coba lagi nih. Kita buat untuk 2. Oke. Jadi kita usahakan airnya itu air yang bersih ya. Oke. Air hujan boleh. Kalau misalnya mau pakai air
isi ulang ya, isi ulang juga boleh. Oke. Nah, mudah-mudahan ini cukup. Oke, bisa Bu? Nah, oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, hal yang sama bisa kita gunakan juga serasa ini ya. Jadi kita potong-potong dulu lalu direndam. Kurang lebih selama 24 jam. Ya, jadi sampai tenggelam, sampai dia agak turun ke bawah. Baru nanti kita tiriskan lagi, kita kering anginkan. Ya, jadi ini proses tahap yang pertama. Ini tahap perendaman, kemudian setelah direndam sampai tenggelam kurang lebih malam atau 24 jam bisa, kemudian dikering anginkan beberapa jam, kemudian baru masuk besok ke tahap dekomposisi. Dekomposisi kita lakukan 3 hari, 3-4 hari. Baru kemudian pada tahap selanjutnya yaitu pemindahan ke kultur atau di rak kultur atau rak jamur. Kalau kemarin sebelumnya kita sudah merendam ini kurang lebih 24 jam. Nah, sekarang ini akan kita saring, kita kering anginkan sebentar ya, kita saring. Disaring supaya airnya tiris, dan harapan kita nanti ini tidak terlalu kering ya. Oke. Setelah selesai baru ditutup rapat ya. Boleh dengan penutup apapun. Nanti boleh diikat dengan tali rapiah ya, diikat ini. Oke, jadi tadi serbuk gergaji yang sudah kita masukkan dalam ember diikat saja pakai tali rapiah, dan alat dan bahannya gampang ditemukan di lokasi kita masing-masing ya. Nanti setelah 3 atau 4 hari ya, dekomposisi yang tadi sudah kita lakukan itu akan dipindahkan ke dalam rak ini ya. Oke, akan kita susun, kita buat 2 rak. Kita buat secukupnya dengan ada yang contoh yang sudah kita buat. Oke, selanjutnya nanti akan kita proses perbajakan jamurnya ya, akan kita lakukan pada media perbanyakan jamur tersebut. Sebelum dimasukkan di sini, bahan tadi disterilkan, atau kalau mungkin bisa dikukus ya, di steam atau dikukus dengan baik secara manual maupun dengan dibuat sendiri, misalnya dengan tong kemudian di bawahnya ada apinya, itu sampai sekitar 1 jam. Suhunya bisa mencapai 120 derajat Celcius. Setelah itu didinginkan sebentar, baru kemudian dimasukkan ke sini. Setelah dimasukkan ke sini, tunggu beberapa jam, baru benihnya disebar dan ini ditutup rapat. 3 hari kemudian kita cek. Jangan lupa kelembapan harus dijaga dengan disemprot dengan air yang steril, boleh air hujan. Nah, kemudian 3 hari kemudian baru dibuka untuk utamanya untuk memberikan sirkulasi, tetapi biasanya jamur belum tumbuh. Kemudian tutup lagi, di 3 hari kemudian dibuka lagi, akan tumbuh jamur yang ukurannya kecil seperti kancing ya.
Kemudian sambil disemprot dengan air untuk menjaga kelembapan dan sirkulasi juga dijaga. Setelah itu ditutup lagi sekitar 4 hari kemudian baru kita bisa lihat pertumbuhan jamurnya sudah mengalami ukuran yang lebih besar. Nah, biasanya butuh waktu mulai dimasukkan jamur ditanam di sini bisa antara 7 sampai 10 hari, kurang lebih seperti itu. Ini proses otoklev kalau dia skala lab ya. Tapi kalau untuk skala lapangan kita bisa menggunakan dengan cara pengukusan. Kita kukus dengan menggunakan kompor biasa ya. Sama saja ini untuk fungsinya adalah untuk mensterilkan. Baik, sekarang kita lanjutkan ke peletakan ya, peletakan bahan di rak fungi atau di rak jamur. Jadi ini raknya ya, yang kemarin sudah dijelaskan. Jadi setelah disterilkan atau diautoklaf, bisa diganti dengan dikukus selama 1 jam 30 menit kurang lebih. Suhunya sekitar 100 sampai 121 derajat Celcius, kemudian dikeluarkan dan bisa didinginkan sebentar biar tidak terlalu panas, kemudian ditata di rak ini seperti ini. Ini kita buat tata, kita habiskan medianya. Oke, lanjut ya. Ini sebaiknya ukurannya sekitar 25. Itu akan lebih efektif dan lebih cepat. Ya. Oke. Kemudian diberi air. Ini fungsinya untuk meningkatkan kelembapan sampai 90 sampai 95%. Ini adalah bibit jamur merang F1. Benihnya diratakan, bibitnya diratakan. Oke. Tadi setelah ditaburkan bibit F1-nya, kemudian jika kurang lembab bisa disemprot dengan air agar kelembapannya bisa mencapai 90 sampai 95 persen. Sudah. Kemudian ini kita tutup seperti ini ya. Kemudian kita tutup supaya rapat ya, agar untuk menghindari kontaminasi juga dan proses pengomposan oleh jamur merang bisa suhunya bisa dipertahankan. Oke, setelah ditutup rapat, jadi ini dibiarkan 3-4 hari. Kemudian nanti setelah 3 hari atau 4 hari dibuka, jamur belum tumbuh, masih belum tumbuh. Ada pun mungkin yang tumbuh yang hanya ukuran kecil dan biasanya bisa kita cek di bawah tumpukan-tumpukan, di antara tumpukan-tumpukan, bukan di permukaan. Nah, itu dibuka kemudian disemprot pakai air lagi untuk menjaga kelembapan dan diberi sirkulasi. Jadi dibuka selang beberapa menit. Kemudian ditutup, dibiarkan 3-4 hari lagi. Kemudian setelah dicek lagi, berarti hari ke-6 baru bisa diketahui pertumbuhan jamur masuk ke ukuran kancing atau kita sebut dengan tinder. Nah, kemudian ditutup lagi, ditunggu sampai 4 hari kemudian, berarti sekitar hari ke-11 atau 12, maka jamur sudah tumbuh agak dengan ukuran yang lumayan besar, baik di permukaan maupun di antara lapisan bahan tadi. Setelah itu bisa kita 3-4 hari kemudian bisa kita panen. Jadi ketika kita membuka itu kita perlu selalu menyemprotkan air dan menjamin sirkulasinya agar tetap berjalan.
Setelah 3 hari, jamur akan tumbuh seperti ini. Nah, ini kita biarkan agar sirkulasinya ada dan tetap dijaga kelembapannya dengan cara menyemprot. Halo, demikian pembuatan video tentang pemanfaatan limbah di areal kehutanan dan limbah di sekitar lingkungan kita sebagai media perbanyakkan jamur merang Coporella Frapaceae. Saya Ibu Rosa Suryantini Dan saya Ibu Sarma Syahaan mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan perhatian melihat termasuk memanfaatkan video kami. Assalamualaikum.